lapisa maikang kapingdo hurufun iku pirang-pirang huruf. Tansibu kang nasabkeun iki huruf al isma ing isim wa tarfa'u lan kang ngarofaaken iki huruf al khabara ing khabar. Wahia lan utawi iki huruf sitatu ahrufin iku 6 pirang-pirang hurufe. An-nausani adapun warna yang kedua hurufun yaitu macam-macam huruf yang pekerjaannya tansibul isma menasobkan ini huruf pada isim wa tarfaul khobaro dan merofakan pada khobar. Wahya sitatu ahrufin jumlahnya ada 6. Pertama inna qauluhu inna wa ana qauluhu inna wa ana utawi pangkaki musonab inna wa ana tawi karon inna ana tak litahkiki iku tetep payanganyaten munil jumlati kang penjumlah. Contohnya nahu inna zaidan qaimun iku saumpamane lapad inna zaidan qaimun. Tah lapad inna nganasabkeun kana isimna ngaropakeun kana khobarna. Mana isim inna eta lapaz zaidan dibaca nasob. Qaimun jadi khobar inna dibaca rofa. Asalna susunan mubtada khobar zaidun qaimun utawi zaid qaimun iku wong kang ngadeg masuk inna zaidan qaimun. Jadi mubtadana dijadikan isim inna, khobarna dijadikan khobar inna. Maknana inna zaidan qaimun, sesungguhnya zaid yaitu berdiri. Ayat hakoktu tegese nganyatakeun isun kiamuhu ing ngadege zaid. Wabawa balagoni lan sampe ning isun anna zaidan ing satune zaid muntaliqun iku kang lumaku. Nani teh kadinya neta ailagoninya intilaqu zaidin. Ya, jadi di mana-mana aya susunan mubtada khobar, di mana-mana aya susunan mubtada khobar seperti inna. Nah, inna zaidun itu kan susunan mubtada khobar. Masuk inna jadi dirubah mubtadana jadi isim inna zaidan qaimun. Dibacana maca jadi sesungguhna. Perbedaan lamun di awal kalimat eta macana inna, lamun di tengah-tengah dibacana ana. Nah, jadi litahqiq menguatkan. Yang kedua, yang ketiga yang menasobkan pada isim dan merupakan pada khobar lapad ka'anna. Contoh kaulu ka'anna utawi pangandika ki musonib lapad ka'anna. Ya. Utawi pangandika ki musonib lapad ka'anna. Ya. Litasbihi ikut tetap kadue paedah nyarupa. Jadi menserupakan ka'anna. Jadi selain menasobkan pada isim merupakan pada khobar juga dia termasuk litasbih menyerupakan. Contohnya ka'anna zaidan asadun. Kaya satu hune zaid asadun iku macan. Tuh. Asalna zaidun asadun utawi zaid asadun iku macan masuk ka'anna zaidan asadun kaya satu hune zaid iku macan. Lafaz zaidun jadi zaidan karena jadi isim ka'anna. Ka'anna itu litasbih menyerupai. Jadi kaya satu hune kaya ya. Jadi kaya satu hune sepertinya zaid itu macan. Selanjutnya walakina dan lapad lakina.
Lapad lakina. Lakina itu sama tansibul isma wa tarfaul khobar, merupakan menasabkan pada isim dan merupakan pada khobar. Contohnya qaulu lakina. Lakina itu lil istidraki, nemu-nemu, seperti nahu goba zaidun, nahu goba wis goib, tidak ada zaidun sapa zaid, lakina amron, tuh dibacanya amron setelah lakina. Lakina amron hadirun, hadirun jadi khobar lakina. Tuh. Zaidun goba wis goib, zaidun sapa zaid, lakina amron tetapi ne Umar hadirun. Tuh. Amron dibaca nasab kena lakina. Lakina amron hadirun. Goib goba zaidun, zaid tidak hadir, lakina amron tetapi ne Umar hadirun iku hadir. Wa ma ja'ani zaidun lakina amron. Ja'ani bisa kieu. Wa ma ja'ani lan ora natekani isun zaidun sapa zaid, lakina amron tetapi ne Umar ja'ani iku teka Umar ring isun. Terus walaita, lapad laita, walaala dan lapad laala sama-sama menasabkan pada isim, merupakan pada khobar. Cuma laala litamani, walaita litamani. Litamani itu artinya ketika dalam satu kalimat menggunakan kata laita, artinya menunjukkan harapan yang tidak layak, tidak pantas secara sunatullah. Contohnya laeta zaidan toirun, asalnya zaidun toirun, utawi zaid iku kang mimbar. Masuk laeta zaidan toirun, laeta semoga zaid terbang. Itu secara sunatullah tidak itu impossible, tidak mungkin secara sunatullah. Itu namanya harapan yang tidak pantas, laeta. Jadi sama laeta dengan la'ala, sama-sama tansibul isma wa tarfaul khobaro. Cuma perbedaannya ketika menggunakan lapad laita, itu maknanya menunjukkan harapan yang tidak pantas, laita. Laita zaidan ta'irun, semoga zaid terbang. Itu secara rasio impossible. Dalam hukum sunatullah, hukum kausalitas itu tidak mungkin. Wa qaulu la'ala, adapun la'ala litaroji. Litaroji itu menunjukkan pada harapan yang pantas. Ada korelasi antara harapan dan tindakan. Contoh, la'ala sultana adilun, asalnya as-sultanu adilun, utawi pemerintah adilun iku adil. Masuk la'ala sultana dibacanya. La'ala sultana adilun. La'ala sultana semoga pemerintah adilun iku adil. Atau la'allakum tattaqun, itu harapan yang pantas karena puasa. Puasa itu la'allakum tattaqun. Jadi antara tindakan dan harapan ada korelasi, ada hubungan. Ketika dalam bahasa Arab menggunakan la'ala, itu menunjukkan sesuatu yang pantas. Itu. Selain dari sisi ilmu amil, la'ala itu tansibul isma wa tarfaul khobaro. Dari sisi amal, laeta dan la'ala sama-sama tansibul isma wa tarfaul khobaro. Cuma yang membedakan atau secara substansi, ya, secara substansi la'ala itu menunjukkan harapan yang tidak pantas. Jadi antara tindakan dengan harapan, cikurang bahasa Sunda mah patojaiyah, jauh panggang dari api, tidak pas. Jadi manusia terbang itu secara sunatullah tidak mungkin, impossible, tidak logik gitu. Sementara ketika pakai la'ala itu sangat rasional karena ada korelasi. La'ala sultana adilun, semoga pemerintah adil. Itu paham? Tapi eta artinya semoga eta banyak. Heeh. Eta walaupun la'ala. La'ala, jadi la'ala laeta secara makna sama, cuma substansinya berbeda. Ketika dalam bahasa Arab menggunakan laita, itu maknanya harapan yang tidak pantas. Seperti ayat di Al-Qur'an ta anu laitani kuntu turobat eta, semoga aku kembali ke kembali ke dunia menjadi tanah. Jadi ketika masuk ke akhirat menyesal karena disiksa,
berharap ingin kembali dari ke dunia hang jadi tanah gitu. Ya. Gitu tah. Sahrubin SPD. Oh, Sahrubin ya. Muslim ya, selamat bergabung. Yang mau nanya boleh. Berapa orang nih? Koneksi bagus. Oke, kita lanjut. Itu jadi kesimpulannya di mana-mana ayat susunan mubtada khobar katempelan ya salah satu amil yang 6 ini ina, ana, lakina, laeta, la'ala, maka mubtadanya dijadikan isim, khobarnya dijadikan khobar amil tadi. Itu kesimpulannya. Di mana mana ayat mubtada susunan mubtada khobar, karena syarat menjadi kalam kan harus ada mubtada khobar. Jadi suatu kalimat bisa dikatakan kalimat kalau terdiri dari susunan mubtada khobar, terdiri dari fiil dan fa'il gitu ya. Ya. Tansibul isma wa tarfaul khabar. Makanya dina kalimatnya tah tuh puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina. Kan gitu. Min qablikum la'allakum tattaqun. La'ala untuk layak tatakun itu karena ada korelasi antara puasa dan ketakwaan. Paham? Lanjut. Anna usalisu utawarna-warna amilab disamai kang kaping 3 harfani iku huruf roro. Tarfani kang ngarapaken iki huruf roro al isma ing isim wa tansibani lan kang nasabken iki huruf roro al khabar ing khobar wa huma utawi karone huruf roro ma iku lapad ma walalan lapad la al musyabihatani kang nyarupaan iki huruf roro bilaesa kalawan lapad laesa. Yang ketiga anausalisu warna amil yang ketiga harfani 2 huruf. Tarfa'ani yang keduanya merofakkan al isma pada isim, pada kata benda. Nah. Watan sibani dan menasobkan keduanya al khobaro pada khobar. Ya. Wahuma, nah keduanya ini huruf 2 ini yaitu ma wala. Jadi ada ma adalah. Al-musyabihatani yang keduanya itu menyerupai dari amalnya bilaesa. Jadi sama dengan laesa. Karena laesa tuh. Sama. Kuma amal laesa tarfaul isma wa tansibul khabaro. Mana kita lihat. Qauluhuma. Nah perbedaan ma dan la. Qauluhuma utai pangandikan ki musonib ma utai kulapad ma tadkulu iku manjing iki ma alal ma'rifati ing atase isim ma'rifat wan nakirati lan isim nakiro. Jadi ma itu bisa masuk ke isim ma'rifat dan isim nakiro. Isim ma'rifat itu artinya kata benda yang khusus. Isim nakiroh kata benda yang umum seperti rojulun itu nakiroh. Ar-rojulu itu namanya ma'rifat. Rojulun laki-laki lalu pakai ar-rojulu seorang laki-laki pakai al tuh. Misalnya kitabun itu nakiroh. Artinya seluruh kitab satu kitab tapi tidak dijelaskan. Tapi kalau pakai al-kitabu berarti sebuah kitab. Tidak termasuk al-fuqatam seperti di bawaan sama. Ya. Nah, kemudian wala utawi lapadla ari lapadla la tadkhulu iku ora manjing ikila ila ala nakirati angin ing atas isim nakirah. Adapun la hanya masuk pada isim nakirah. Gitu, isim nakirah. Lama pakot balaka. Contohnya nih. Tuh.
Nahuma Zaidun qaiman tuh. Asalnya Zaidun qaimun, masuk ma Zaidun qaiman, ma Zaidun oranana, Zaid qaiman iku wong kang ngadeg ta. Asalnya Zaidun qaimun, masuk ma Zaidun qaiman. Zaidun ma'rifatnya ke alami, ya. Gitu. Ya, ma'rifat. Sementara kemudian wala adapun la rojula tuh nakiroh, la rojula dorifan, la rojula orana wong lanang dorifan iku juruladen. Ya. Jadi la itu karena seperti la haula wala quwata, itu nakiro kabeh. La haula tidak ada daya, wala quwata itu nakiro kabeh ta. La maksudnya pada nakiro. Maka bisa dibaca la haulun wala quwatun, la haulan wala quwatan, la haulin wala quwatin. Bisa dibaca macam-macam macam-macam. Populer nama la haula wala quwata, tapi bisa dibaca la haulun wala quwatun, la haulin wala quwatin, la hauli wala quwat. Loba lah modelnya. Karena la masuk pada isim nakiro. Paham? Jadi la rojula tuh. La rojula itu rojula isim nakiro. Namun ma'rifat pakai alif lam, ar-rajulu. Aifin nafi tegese menganafikan menidakkan wadukulu lan manjing alal mubtada ingatase mubtada wal khobari lan khobar. Paham? Iya. Pak. Itu ya. Nah, jadi cici ya ngaji pokoknya tiap penting jarak jauh tenan naon. Ya, ngaji online bae. Anu deket mah datang. Ya, ngaji online. Buka kitab amilnya. Ngaji online, jarak jauh. Tuh. Baru pulang terawih Pak, ya tuh. Pokoknya jam 9 ngajinya. Pemberi hadiah segala ya. Kitabnya di Parung Panjang. Udah nanti beli lagi. Ya, tiap malam pokoknya ini baru masuk ke ANAU ketiga. Ya. Jadi supaya bisa baca Arab gundul. Ya, walaupun kita sudah kerja jangan berhenti ngaji karena kedepannya, diberi hadiah ku Cici, nanya kopi, nggak ngopi ya, ayo baik, ya, jadi, nyantai masuk pada keempat ya. Nah, keempat. Nah, guys mau di musola li nongkrong na. Annau rabiu te warna-warna milapi samai kang kaping papat hurufun iku pirang-pirang huruf tansibu kang nasabkeun iki huruf al isma ing isim pakot balaka. Jadi warna yang keempat huruf yang menasobkan pada isim saja. Jadi ini hanya khusus menasobkan pada isim. Wahya sab'atu ahrufin, wahya lan utawi ki huruf sab'atu ahrufin iku pitu pirang-pirang huruf. Jumlahnya ada 7. Al wau yang pertama wau. Wa ila yang kedua ila. Waya lapadya wa aya wa haya wa ayyun wal hamzatul maftuhatu dan hamzah yang dipatahkan. Kita lihat ai hadil wawu tegese iki wau
Ya, bimakna ma'a jadi mau wau maknanya ma'a beserta. Contohnya nahu istawal ma'u istawa wis pepek sudah penuh. Al ma'u apa banyu wal khosabata tuh dibacanya patah karena wau bimakna ma'a wal khosabata serta kayune. Tuh istawa wis pepek al ma'u apa banyu makanya ayah budiman papak itu bahasa Jawa pinuh wal khosyabata serta kayune. Tuh jadi ulah pakai dan maknanya bimakna serta istawal ma'u air sudah penuh wal khosyabata beserta kayunya. Maka di sini penjelasannya ay ma'al khosyabati yakni beserta kayunya. Jadi itu namanya wau ma'iyah. Jadi menasobkan pada isim. Yang kedua ila. Qaulu ila adapun perkataan ki muslim lapat ila lil istisnai mana istisna pengecualian. Di mana wa huwa utawi istisna itu terbagi dua. Istisna mutasil ya, ada istisna munqati. Satu-satu kita bahas. Istisna mutasil contohnya ja'anil kaumu ila zaidan, tu lafaz zaidan dinasabkan kena ila. Ja'ani wistaka ning isun al kaumu sapa kaum illa istisna pengecualian zaidan melainkan zaid. Kenapa disebut istisna mutasil? Karena zaid dan kaum itu ada hubungan, ada satu kan, kaum itu merupakan komunitas dari orang dan zaid merupakan orang. Maka disebut istisna mutasil, ada hubungan antara kaum dengan zaid. Nah, yang jadi contoh ila zaid dan lafaz zaidan dinasobkan karena jadi mustasna. Seperti la ilaha illallah eta mah jadi iya. Jadi khobar Allah nah. La al qaumu ila zaidan. Ya, au mungqati isya mungqati. Contoh isya mungqati. Maja'ani orana tekani ngisun al kaumu sapa kaum illa himaron melainkan himar. Tuh lapad himar dinasabkan ku ila. Ilanya isinya mungqati. Kenapa isinya mungqati? Karena antara kaum dan himar bukan satu jenis. Makanya Pak Quraisy Shihab ketika menafsirkan usjudu li adama pasajadu illa iblis. Nah illa eta didinya istisna mutasil apa mungqati. Lamun kurang diterjemahkan illa iblis istisna mutasil berarti kecuali iblis, berarti terkesan iblis dan malaikat satu jenis. Maka cik Profesor Dr. Quraisy Shihab illa iblis itu isinya mungqati, jangan menerjemahkan kecuali iblis, kudunya melainkan iblis, karena iblis dengan malaikat tidak sejenis. Usjudu li adama, semua sujud ke Nabi Adam illa iblis, ulah nerjemahkan kecuali iblis, melainkan iblis, sebab belum diterjemahkan kecuali iblis, terkesan iblis dan malaikat satu jenis, padahal iblis terbuat dari api, malaikat dari cahaya. Paham Ji? Nah, maka di dia ayat istisna mutasil, ada istisna mungqati. Keduanya sama-sama menasobkan, cuma secara substansi berbeda. Ketika pakai istisna mutasil maka kecuali terjemahannya. Maja'anil kaumu, ja'anil kaumu wistakaning isun illa zaidan, kecuali zaid. Semua sudah datang kepadaku melainkan kecuali zaid. Sementara istisna mungqati maja'anil kaumu tidaklah datang kepadaku ila zaidan. Maja'anil kaumu tidaklah datang kaum kepadaku ila himaron kecuali himar, karena himar bukan kaum. Paham? Nah. Wa ila utawila padila fil mustasna mungqati ing dalam istisna mungqati bi makna lakina kala makna lakina ay lakina himaron jani tegese tetapi na himar jani tekaning isu himar ning isun. Tuh ya, himar. Kemudian
wa ya wa aya wa haya wa ayun wa hamil wal hamzatu mabtatu fahadil huruful khamsatu. Adapun huruf yang 5 tuh aya, haya, ayun, hamzatu mabtatu. Tansibul isma menasabkan pada isim idza kana mudhofan ketika isim itu mudhofan dimudhofkan ila ismi akhar pada ismi yang lain. Contoh ya Abdallahi, tuh dibacanya Abdallah, ya Abdallahi karena dimudhof ilaihkan ke Allahi. Lamun dibaca Abdu doang ya Abdu, lamun dipakai Allah ya Abdallahi. Ya Rasulu ketika make Allah ya Rasulullah. Ya Nuru ketika sendiri tapi pakai aini ya Nurul aini kudu nasab pula. Ya Rasulullah salah eta. Ya Rasulullah ya Habib Allah ulah ya Habibullah tapi ketika Allahnya dibuang jadi ya Habibu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Marhaba ya Nurul Aini, ya Nurul, ya Nurul. Ketika pakai aini, ya Nurul Aini, kenapa? Iya nida ngarana. Dibuang aininya ya Nuru. Paham? Belum salah itu Pak, gitu. Makanya atuh wajar atuh teh ngaji ieu. Atau marhaba ya Rasulullah gitu Pak. Atuh kan bae. Dia lamun kurang di bejaan sok hewaeun atuh geus bajur teh salah manehna. Bodo amat cik urang teh. Itu enak kurang di bejaan moal narima zaman ayeuna mah. Maun mending repeh geus cicing lalu ngomong nek salah jeung manehna surga manehna kitu pikiranna. Berarti baik ketika iya maksudnya ketika orang baik sama atuh di urang ngabejaan kan timbul fitnah. Jadi kecuali manehna nanya ngaji. Pak kumaha bener teh ieu bejaan. Lamun teu nanya jeung urang langsung dibejaan. Hewa zaman ayeuna mah. Makana maneh diingkeun urusanna manehna jeung Allah gitu. ketika nyaman jasa tanya. Atuh. Berarti anu mimpinya ambilan teh. Asak. Nah, jadi ketika lapad ya tuh didinya ta iya ayah haya lamun didinya idza kana mudhofan ila ismi akhar ketika dimudhofkan pada isim yang lain seperti abdun pakai Abdullah pakai iya maka dibaca nasab ya Abdallahi wa ayya gulamaz zaidin tuh ya kan itu wa ayyu afdalal qami wa Abdallahi itu ta. Tapi lamun dibuang contoh anu hanap teh wa in lam yakun zalikal ismu mudhofan ketika isimnya tidak dimudhofkan maka seperti Zaidun ya Zaidu ya rajulu tuh. Paham? Wallahu alam bisawab. Kitu beta mah. Kita kan ulah cek guru pesan lamun ka urang teu nanya ulah dijawab. Nek salah nek bener ingkeun bae. Sebab zaman ayeuna fitnah nu aya. Urang ngabejaan piomongkeun. Kengawaan zaman ayeuna mah. Itu ya zaman ayeuna. Aya baheula mah lamun ditegor teh narima zaman ayeuna moal narima. Makana ingkeun bae. Jadi orang pakai rumus lana a'maluna walakum a'malukum atau amal sia jeung sia amal jeung aing gitu. Matakan jawab jalma nu ibadah kulantaran teu boga ilmu eueuh hasilan. Sia-sia. Anu bahaya jalma bodoh ilmu teu boga rajin ibadah cilaka eta. Gitu. Penyakit sebenarnya. Sakitu akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah minggu malam yang akan datang kita berjumpa lagi. Akhir kalam ya. Terima kasih. Kita akhiri saja. Namun dibaca